jenazah Syekh Siti Jenar yang sebenarnya. Tidak dapat disangkal bahwa dalam berbagai literatur yang membahas seputar kematian Syekh Siti Jenar, secara umum kesamaan yang diperlihatkan hanya sebatas yang berkaitan dengan masanya saja, yaitu keterangan yang menyebutkan bahwa sang Syekh wafat pada masa kerajaan Islam Demak di bawah pemerintahan Raden Fatah atau sekitar akhir abad 15 dan awal abad 16. Itu pun masih mengecualikan sebagian kisah versi Cirebon yang menyebutkan bahwa wafatnya Syekh Siti Jenar justru terjadi pada masa Sultan Trenggono. Sementara terkait proses kematiannya, berbagai sumber yang ada memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Tidak heran bila sampai saat ini terdapat beberapa asumsi tentang misteri kematian Syekh Siti Jenar tersebut. Versi pertama mengacu pada serat Syekh Siti Jenar Ki Sostro Wijoyo. Disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar mangkat akibat dihukum mati oleh Sultan Demak, yakni Raden Fatah, atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Bertindak sebagai algojo atau pelaksana hukuman pancung adalah Sunan Kalijaga. Eksekusi berlangsung di alun-alun Kesultanan Demak. Menurut versi kedua, sebagaimana tercantum dalam Wawacan Sunan Gunung Jati, pupuh ke-39, terbitan Emon Surya Atmana dan T.D. Sujana, atau alih bahasa pada tahun 1994, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati. Pelaksana hukuman atau algojonya tidak lain adalah Sunan Gunung Jati sendiri, dengan tempat eksekusi di Masjid Cipta Rasa, Cirebon. Mayat Syekh Siti Jenar dimandikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Kemudian dimakamkan di Graksan yang kemudian disebut sebagai Pasarean, Kemlaten. Merujuk pada versi pertama, Sudirman Teba menyebutkan secara lebih detail prosesi eksekusi Syekh Siti Jenar saat dipenggal lehernya oleh Sunan Kalijaga. Pada awalnya mengucur darah berwarna merah, kemudian berubah menjadi putih. Saat itulah Syekh Siti Jenar berkata, "Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya." Kemudian tubuh Syekh Siti Jenar naik ke surga seiring dengan kata-kata, "Jika ada seseorang manusia yang percaya kepada kesatuan selain dari Allah yang Maha Kuasa, dia akan kecewa karena dia tidak akan memperoleh apa yang dia inginkan." Untuk kisah yang terdapat dalam versi pertama dan kedua masih memiliki kelanjutan yang hampir sama. Sebagaimana dikemukakan dalam suluk Syekh Siti Jenar, disebutkan bahwa setelah Syekh Siti Jenar meninggal di Krendawasa tahun Nirjamna Catur Tunggal 1480 Masehi, tahun yang tentu saja masih terlalu dini untuk kematian Syekh Siti Jenar, jenazahnya dibawa ke Masjid Demak karena saat itu maghrib tiba. Maka pemakaman dilakukan esok paginya agar bisa disaksikan oleh raja. Para ulama sepakat untuk menjaga jenazah Syekh Siti Jenar sambil melafalkan puji-pujian kepada Tuhan. Ketika waktu sholat tiba, para santri berdatangan ke masjid. Pada saat itu, tiba-tiba tercium bau yang sangat harum, seperti bau bunga kasturi. Selesai sholat, para santri diperintahkan untuk meninggalkan masjid. Tinggal para ulama saja yang tetap berada di dalam masjid untuk menjaga jenazah Syekh Siti Jenar. Bau harum terus menyengat. Oleh karena itu, Syekh Malaya mengajak ulama lainnya untuk membuka peti jenazah Syekh Siti Jenar. Tatkala peti itu terbuka, jenazah Syekh Siti Jenar memancarkan cahaya yang sangat indah.
Lalu muncul warna pelangi memenuhi ruangan masjid, sedangkan dari bawah peti memancarkan sinar yang amat terang bagaikan siang hari. Dengan gugup, para ulama mendudukkan jenazah itu, lalu bersembah sujud sambil menciumi tubuh tanpa nyawa itu bergantian hingga ujung jari. Saat jenazah kembali dimasukkan ke dalam peti, Syekh Malaya terlihat tidak berkenan atas tindakan rekan-rekannya tersebut. Sedangkan dalam suluk Syekh Siti Jenar dan suluk Wali Songo dikisahkan bahwa para ulama telah berbuat curang. Jenazah Syekh Siti Jenar diganti dengan bangkai anjing kudisan. Jenazah itu pun mereka makamkan di tempat yang dirahasiakan. Peti jenazah diisi dengan bangkai anjing kudisan. Bangkai itu dipertontonkan keesokan harinya kepada masyarakat untuk mengisyaratkan bahwa ajaran Syekh Siti Jenar adalah sesat. Digantinya jenazah Syekh Siti Jenar dengan bangkai anjing ini ternyata diketahui oleh salah seorang muridnya yang bernama Ki Luntang. Dia datang ke Demak untuk menuntut balas. Maka terjadilah perdebatan sengit antara Ki Luntang dengan para wali yang berakhir dengan kematiannya. Sebelum mati, Ki Luntang menyindir kelicikan para wali dengan mengatakan, "Luh to payo totonen dereng sun mantuk. Yen wis mulih salinen, bangke sakarepmu dadi kadal, kodok, rase, luwak, kucing kuwuk kang gampang leh musandi. Upaya sadelok entuk wangsul sinantun gajah. Sun pastekake sira nora bisa luruh leh tanah Jawa tan ono." Yang artinya, "Nah, silakan lihat diriku yang hendak menjemput kematian. Jika nanti aku telah mati, kau boleh mengganti jasadku sekehendakmu dengan kadal, kodok, rase, luwak, atau kucing tua yang mudah kau peroleh. Tapi jika hendak mengganti dengan gajah, kau pasti tidak akan bisa karena di tanah Jawa tidak ada." Seperti halnya sang guru, Ki Luntang pun mati di atas kehendaknya sendiri, berkonsentrasi untuk menutup jalan hidup menuju pintu kematian. Versi ketiga, seperti disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar meninggal karena dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Giri, dan algojo pelaksana hukuman adalah Sunan Gunung Jati. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa vonis yang diberikan Sunan Giri atas usulan Sunan Kalijaga. Dikisahkan juga bahwa Syekh Siti Jenar mempunyai sebuah pesantren yang banyak muridnya. Namun sayang, ajaran-ajarannya dipandang sesat dan keluar dari ajaran Islam. Ia mengajarkan tentang keselarasan antara Tuhan, manusia, dan alam. Hubungan manusia dengan Tuhannya diungkapkan dengan manunggaling kawulo Gusti dan curiga manjing warongko. Hubungan manusia dengan alam diungkapkan dengan mengasah mengising budi, memasuh malaning bumi, dan hamemayu hayuning bawono yang bermuara pada pembentukan Jalmo Sulaksono, Al-Insan, Al-Kamil, Sariro Batoro, manusia paripurno, adi manusia, yang imbang lahir batin, jiwa raga, intelektual, spiritual, dan kepala dadanya.